Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang KD.2, yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Seperti yang pernah kita pelajari di SD, bahwa bilangan bulat itu digambarkan oleh garis bilangan, di mana pada garis bilangan ada bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0, kemudian bilangan 0 itu adalah terletak di tengah, kemudian bilangan positif itu terletak di kanannya bilangan 0. Semakin ke kanan, nilai akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai akan semakin kecil. Jadi, antara negatif 5 dengan negatif 3, mana yang lebih besar? Tentu saja, karena negatif 3 letaknya di kanannya negatif 5, maka negatif 3 itu yang lebih besar. Antara negatif 1 dan positif 1, mana yang lebih besar? Tentu saja, yang lebih besar adalah yang positif 1. Lanjut kita pada materi selanjutnya, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pendekatan yang kita pakai itu adalah jika bilangan positif, maka kita punya uang. Jika bilangannya negatif, berarti kita punya utang. Contoh, negatif 2 ditambah 3. Berarti kita punya utang 2 dan punya uang 3. Maka uang kita masih 1. Jadi, negatif 2 itu adalah utang, positif 3 itu adalah uang ya. Maka jika kita jumlahkan, hasilnya adalah positif 1. Lanjut kita ke contoh 2. Ada bilangan 2 ditambah dengan negatif 3. Bagaimana hasilnya? Perhatikan, 2 ini kan berarti kita punya uang. Kemudian ditambah dengan negatif 3, berarti utang kita ada 3. Berarti uangnya 2, kemudian utangnya 3. Berarti kita masih punya utang 1. Maka 2 ditambah negatif 3, itu hasilnya adalah utang 1, berarti negatif 1. Kemudian contoh 3. 2 dikurangi 3. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya 2 dikurangi 3 itu sama dengan contoh 2. Yaitu kita punya uang 2 dan punya utang 3. Karena 3 negatif ini miliknya 3. Maka kita punya uang 2, kemudian punya utang 3. Berarti utang kita masih 1. Sehingga 2 dikurangi 3, jawabnya negatif 1. Baik, kita lanjut ke contoh 4. Contoh 4, negatif 2 dikurangi 3. Nah, negatif
itu bisa pengurangan, itu bisa kita buat penjumlahan, tapi angka di belakangnya jadi lawannya. Jadi negatif 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3. Artinya kita punya utang 2, kemudian utang lagi 3, maka utangnya jadi 5. Jadi negatif 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 5. Lanjut kita ke contoh 5. Nah, ini 2 dikurangi negatif 3. Bagaimana ini cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kalau ada negatif yang jejer seperti ini, jadi ini kita anggap negatif ya pengurangan, kemudian ini juga negatif, maka bisa kita tulis 2 ditambah 3. Kalau 2 tambah 3 sudah bisa ya? Hasilnya adalah 5. Sama juga kalau kita buat seperti pendekatan kita tadi ya, bahwa positif itu kan punya uang, berarti uangnya 2, terus punya uang lagi 3. Maka uangnya jadi 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 5. Positif ya. Lanjut kita ke contoh 6. Contoh 6, negatif 2 dikurangi negatif 3. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa kalau ada negatif jejer seperti ini jadi positif. Maka ini kalimatnya menjadi negatif 2 ditambah 3. Nah, berarti di sini kita punya utang 2 dan punya uang 3. Maka kita jadi punya uang, utangnya 2, uangnya 3, berarti kita jadi punya uang 1. Maka negatif 2 dikurangi negatif 3, itu hasilnya adalah positif 1. Lanjut kita ke contoh 7. Nah ini, negatif 9 ditambah 5. Ini bagaimana? Negatif 9 berarti kita punya utang 9. Kemudian punya uang 5. Jadinya kita masih punya utang berapa? 4. Utangnya 9, uangnya 5, jadi masih punya utang 4. Sehingga negatif 9 ditambah 5, itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Silahkan ditulis latihan soalnya. Ini nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian nomor 5 sampai nomor 8. Nah, kalau sudah, materi sudah ditulis, kemudian jawaban latihan soal itu nanti difoto, dikirimkan ke nomor Ibu yang ada di sini ya. Oke, saya tunggu sampai nanti malam. Sekian dulu pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.